Indonesia. Beraneka flora dan satwa, adat serta seni budaya. Assalamualaikum Harus kita pelihara dan wajib kita jaga. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan tempat untuk bisa berkumpul pada sore kali ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya sekalian sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada acara kita yaitu TWA, Temu Bicara Anggota Muda. Yang terhormat kepada Mabu selaku pembina ekstrakurikuler Siswakala, kepada yang terhormat Pak Hamas selaku logistik, kepada yang terhormat Dewan Perwakilan yang sudah datang, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Ya, sebelum itu mari izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cipati Ismaya. Dan saya Nurul Iqbal yang akan memandu kegiatan pada sore kali ini. Dari Ketua Pelaksana Bang Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan dan peserta sekalian, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara TWAM, Temu Bicara Anggota Muda hari ini. Sebagai Ketua Pelaksana, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama semua pihak. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Ya, dari saya Ketua Pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Mangu Ini. selaku pembina ekstrakurikuler Siswakala. Kepada yang terhormat Mangu, Udah nggak apa-apa. Siap, Siswakala. Harus semangat untuk kegiatannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang terakhir mari kita dengarkan sambutan dari Kang Hamas selaku logistik dari Siswakala kepada pejabat di persiapan. Siap, duduk Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai perwakilan dari BPDP. Waalaikumsalam. Siang, pagi, sore, siang. One komando. Oke. Malam. Kurang fokus nih. Maju. Maju nggak sih? Nanti tidur beneran. Maju. 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 Ada reward apa? Ayo. Ada. Oh, ada. rewardnya. Nanti di akhir kita kasih reward. Nah, gara-gara ini dapat reward ya. Nah, dia sekarang one komandonya di dia. Oke. Ayo dong. Sudah ya. Ayo sebentar. Azan dulu. Beri. Azan. Oke, azan.
Ah, pisang goreng. Tahu ini ya. Oh, iya. Silakan. Kepada Kang Diki dipersilakan. Perwakilan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kalem ini Bapak Guru Lab School ya. Kajar deh. Enggak ya? Sosiologi kemarin. Ayo. pojok. Sedikit aja. Daya listrik untuk sebagian alat pada siang hari, karena pada siang hari tidak diperlukan. Pengolahan sampah yang lebih baik. Sampah terutama yang dibakar berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Karena sampah-sampah yang dibakar mengandung CO2 yang berbahan sampah besar keseluruhan, pengolahan kompos komunitas dan larangan atau pengolahan pembakaran sampah. Atau mungkin pemerintah bisa membantu mendanai untuk reboisasi di lingkungan yang gersang. Oke, selanjutnya ada kegiatan gotong royong antar warga. Kegiatan gotong royong juga berguna buat perubahan terhadap isu ini, karena seperti membersihkan sungai itu berguna untuk mengurangi banjir dan perawatan pohon yang sudah ditanam. Jadi kita gotong royong untuk merawat pohon itu. Gotong royong menjadi kekuatan masyarakat Indonesia. Dorong perubahan perilaku individu. Asal mulanya semua perubahan ini harus terjadi dari individu-individu ya. Nggak bisa dilakukan secara langsung. Kita harus sadar diri dulu. Nah, perubahan kecil pasti konsisten. Contohnya mengurangi pemakaian plastik yang dapat bisa menyumbat saluran jadi kotor, dan plastik susah diurai gitu. Jadi kita bisa mulai menggunakan kertas untuk sebagai wadah. Jangan selalu plastik deh. Gunakan botol minum berulang-ulang. Jika botol minum zaman sekarang itu banyaknya kemasan saset, itu hanya bisa sekali pakai, karena jika dipakai ulang akan terjadinya zat-zat partikel-partikel berbahaya, partikel-partikel kimia akan keluar dari botol tersebut. Makanya dianjurkan untuk memakai botol minum sendiri seperti Tupperware, tumbler. Hal tersebut dapat mencegah. Kemudian ada mematikan AC jika tidak perlu. Di Indonesia seringkali AC dipakai secara berlebihan. Seperti contohnya di satu rumah terdapat 5 AC nih. Nah, ketika 5 AC itu semua dinyalakan, itu dapat mengeluarkan zat-zat berbahaya dari si AC-nya itu, dan itu dapat membuat pemanasan global. Dan terakhir itu konsumsi lokal untuk mengurangi jejak karbon dari transportasi. Seperti yang awalnya disebutkan, kita dapat berjalan kaki atau menaiki sepeda untuk jarak yang relevan dekat. Jangan selalu mengandalkan motor atau mengandalkan mobil. Hal tersebut dapat menaikkan emisi karbon. Oke, mungkin sekian yang bisa kita jelaskan. Kalau kalian ada pertanyaan, Apa penyebab utama perubahan iklim yang mengancam lingkungan pada saat ini? Ya, jadi itu menjawab. Karena di Indonesia ini banyaknya pengguna motor, mobil, jadi itu menaiki emisi karbon yang berlebihan yang mengakibatkan perubahan iklim itu terjadi karena emisi gas yang berlebihan. Jadi faktor utama karena banyaknya kendaraan berbensin yang terlalu banyak. Izin menambahkan, jadi di
izin menambahkan, jadi di Indonesia itu sebenarnya udah terdapat seperti PLTA, jadi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. Hal-hal tersebut sangat efisien untuk pembangkit listrik tanpa adanya emisi karbon. Nah, tapi ketika saat ini gitu, emisi karbon itu kebanyakan dari pembangkit listrik bertenaga batu bara. Jadi Indonesia itu masih membakar batu bara untuk membangkitkan listrik, masih kurang PLTA-nya. Nah, disitulah terciptanya emisi karbon yang berlebihan. Apa bedanya perubahan iklim sama perubahan cuaca? Oke. Itu kita mencakup aspek yang luas ya. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, dorong-dorong kecil seperti memposting, ya misalkan kita mengajarkan untuk reboisasi atau ajakan untuk berjalan untuk jalan yang dekat gitu. Nah, itu kita bisa mungkin dalam sebulan itu kita bisa aktif untuk melakukan itu. Tapi untuk hal-hal yang lain itu bisa mencakup waktu yang lama. Saya mau menambahkan kan, contohnya kayak kita mau bikin program vertical garden di sekolah. Nah, itu bisa kita mengajak siswa-siswa yang lain untuk membuat atau menjaga itu kan, vertical garden itu penanaman atau menambahkan tanaman di sekolah. Itu Targetnya di sekolah ya? ya Di sekolah untuk saat ini targetnya sekolah dulu. tapi kita memang mengejarnya untuk masyarakat sih kan. Nantinya kedepannya kita bakal menambahkan misalkan pematerian di beberapa tempat-tempat tertentu, bisa di desa, bisa di kota. Kalau udah cukup aman karena saya juga cukup kaget dengan isi materinya udah cukup fundamental banget, udah dasar banget. Cuma memang ditakutannya kalian ketika terjun ke lapangan di desa tertentu itu, bagi saya bukannya mengurangi rasa percaya diri kalian, tapi dengan banyak materi ini, dengan cukup apa ya, hari yang sering itu tidak mungkin gitu. Ya lebih kalau misalkan nanti kalian ke desa-desa itu diwujudkan saja materinya apa saja. Dan nanti kalau emang ada materi dari kalian ke desa-desa, mohon untuk undang yang memang ahlinya. Takutnya kalau dari kalian sendiri, Boywan itu sekarang orang-orang lebih percaya dengan orang yang lebih melihat kemampuan jelas yang belajar gitu. Dan kita kayak asing gitu ya. Bagi mereka kita tuh kayak asing. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhirlah juga sesi acara TWAM pada malam hari ini. Saya Ricci Fatismaya dan teman saya. Nuralaika Zafira, kami izin undur diri. Mohon maaf jika bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer tapi gitu. Kalau SMA itu orang awal mana? Nah, Pak Guru.